Selamat pagi anak-anak. Kita akan belajar firman Tuhan melalui buku renungan pagi anak, Identitas. Hari ini tanggal 11 Mei, judul renungan kita, Ke Seluruh Dunia. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 7 dan 8. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Selama dekade tahun 1870-an, Nyonya White bersama dengan suaminya melakukan perjalanan ke seluruh negeri untuk mengunjungi gereja-gereja, konferensi-konferensi, dan perkemahan-perkemahan. Dan ia tetap menulis secara terus-menerus. Kita tergoda untuk bertanya-tanya apa yang dapat ia lakukan seandainya ia tidak sakit dan lemah. Tentu saja, ketika ia belajar untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip kesehatan Tuhan, kesehatannya membaik. Tetapi ia tidak pernah benar-benar kuat. Dan fakta tentang kerapuhannya semakin memperjelas bahwa apa yang ia lakukan dengan kekuatan Tuhan. Pada tahun 1880-an, setelah ia kehilangan suaminya dan harus hidup sendiri, meskipun tidak pernah sendirian, ia mulai mengunjungi luar negeri. Dia tinggal di Basel, Swiss untuk sementara waktu dan melakukan perjalanan ke seluruh negara-negara Eropa di mana kami sudah memiliki pekerjaan misi yang sedang berlangsung. Pada tahun 1887, ia menghadiri perkemahan Eropa yang pertama di Moss, Norwegia. Kembali ke Amerika Serikat, dia terus menulis dan mengajar. Kemudian dia dan putranya yang sudah dewasa, Willy, pergi ke Australia. Pada saat itu, kesehatan dan pendidikan merupakan ciri khas Advent, dan dia mendesak agar sebuah sekolah dibangun di Australia. Pada bulan Agustus 1892, Sekolah Alkitab Australia dibuka dan dia berbicara pada pembukaannya, membuat pernyataan yang mungkin terlihat mustahil bagi gereja yang masih muda. Pekerjaan yang sama harus dilakukan di Australia, Selandia Baru, di Afrika, India, Tiongkok, dan pulau-pulau di lautan, seperti yang telah dilakukan di tanah air. Anak-anak, apa yang akan dia pikirkan jika dia bisa melihat kita hari ini? Seiring bertambahnya usia, dia tidak banyak melambat. Dia membantu mendirikan lebih banyak sekolah, terus melakukan perjalanan, berbicara dan menulis, dan mendorong agar kantor pusat gereja dipindahkan dari Battle Creek ke suatu tempat di pesisir timur. Dia bahkan membantu menggembalakan gereja melalui konflik besar pertamanya pada tahun 1888. Kita akan melihat lebih dekat pada krisis itu nanti. Abad telah berganti. Dia hampir tidak percaya bahwa kita semua masih ada di dunia yang lama ini. Tetapi selama dia ada di sini, dia akan bekerja untuk Tuhannya. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Allah yang sabar, yang tidak menghendaki ada yang binasa, tetaplah kami menanti. Saya tidak mengerti penundaan ini, tetapi saya percaya kepadamu. Tolonglah saya juga untuk bekerja dan berjaga-jaga dan berdoa sambil menunggu. Amin.